Bismillahirrahmanirrahim. Dari ciri ahli sunnah wal jamaah, ahlul haq, mereka adalah orang-orang yang memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Sebab mereka tahu bagaimana kadar ilmu serta orang-orang yang menyandang ilmu tersebut. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang sibuk dengan majelis ilmu dan menuntut ilmu. Dan ini walhamdulillah dari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahli sunnah, di mana mereka sangat cinta kepada ilmu agama, dan dari sana pula kecintaan kepada ahli ilmu itu tumbuh pada diri mereka. Maka kita bisa melihat di berbagai tempat begitu semangatnya ahli sunnah di dalam menuntut ilmu dan menghadiri majelis-majelis ilmu yang dibawakan oleh ahli ilmu. Dan generasi terdahulu dari generasi salafus saleh, mereka itu mulia sebabnya karena mereka memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Maka umat ini juga akan mulia apabila mengikuti jejak mereka. Makanya kita kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, la yuslihu akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang menyebabkan baiknya awal dari umat ini. Yang menyebabkan mereka baik tatkala mereka memuliakan ilmu dan para ulama. Maka muliakanlah ilmu, niscaya ilmu akan memuliakan kita. Oleh karena kata para ulama, man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu itu tidak akan memuliakan dirinya. Sebab ilmu adalah asas kemuliaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Kalau kita menginginkan ilmu, maka muliakan ilmu tersebut. Sebab di sana ada orang-orang yang ingin mengambil ilmu dan sudah bertahun-tahun menuntut ilmu, tetapi dia tidak dapatkan banyak dari manfaat ilmu tersebut. Mungkin salah satu dari sebabnya karena dia kurang mengagungkan dan memuliakan ilmu serta ahli ilmu. Maka ilmu itu diagungkan dan dimuliakan, sebagaimana orang yang menyandang ilmu itu diagungkan dan dimuliakan. Sebab Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dan mengagungkan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu apabila tersebar, maka itu adalah kebaikan bagi umat. Dan ilmu apabila diangkat, maka itu adalah tanda keburukan bagi umat ini dan tanda bahwa kiamat sudah hampir dekat. Rasulullah pernah bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ay yurfa'al ilmu wa yadhharul jahl." Termasuk dari tanda kiamat tatkala ilmu sudah diangkat dan kejahilan tersebar. Termasuk dari tanda kiamat apabila ilmu sudah dicabut sementara kejahilan telah tersebar. Dan dicabutnya ilmu adalah dengan diwafatkannya para ulama, sehingga tatkala tidak tersisa lagi seorang alim pun di dunia ini, sehingga orang pun menjadikan orang-orang jahil sebagai pemimpin mereka, yang mereka kembali kepadanya, meminta fatwa kepadanya, dan ia pun berfatwa tanpa ilmu, yang akhirnya dia pun menyesatkan orang lain, Maka ilmu adalah mulia, dan orang yang menuntutnya adalah mulia. Orang yang sibuk dengannya adalah orang-orang yang mulia. Maka dari tanda kebaikan seseorang di dalam agama ini
sibuk dengan ilmu agama. Disebutkan dalam hadis Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman dalam ilmu agama. Kebaikan di sini mencakup kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Allah akan berikan pemahaman ilmu agama. Artinya, orang yang tidak diinginkan oleh Allah kebaikan pada dirinya, cirinya dan tandanya tatkala dia jauh dari ilmu agama. Tatkala dia jauh dari ilmu agama. Maka ilmu agama itu sangat luas. Pembahasannya pun sangat luas. Dan di sini kami ingin membawakan perkara-perkara yang dengannya seseorang dapat memuliakan ilmu dan ahli ilmu, yang mana itu adalah perkara yang dituntut dari kita semuanya. Apabila kita menginginkan kemuliaan, muliakan ilmu tersebut dan muliakan orang-orang yang menyandang ilmu. Bagaimana caranya agar kita bisa memuliakan ilmu dan ulama? Ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama. Satu di antaranya adalah hendaknya kita mensucikan hati kita dengan mengikhlaskan niat di dalam ilmu dan menuntut ilmu. Ini dasar dan asas bagaimana cara kita memuliakan ilmu dan ahli ilmu itu. Sucikan hati kita dengan mengikhlaskan niat di dalam ilmu. Iya. Sucikan dia dari kotoran-kotoran kemaksiatan yang mana seseorang bisa terhalangi dari mendapatkan ilmu karena ia melakukan perbuatan maksiat. Ilmu itu, kata para ulama, diibaratkan seperti cahaya, sedangkan maksiat adalah kegelapan. Maka sebagaimana kata Imam Sahal bin Abdullah rahimahullah, haram ala qalbin ayyadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jalla. Haram atas hati untuk dimasuki oleh cahaya sedang di dalamnya ada sesuatu dari perkara yang dimurkai dan dibenci oleh Allah azza wa jalla. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tatkala beliau terlupakan oleh sebagian ilmu yang beliau telah hafalkan, maka beliau mengadukan hal tersebut kepada gurunya, Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Maka beliau pun menyebutkan dalam bait syairnya, syaqawtu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i berkata, aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi' Ibnul Jarrah akan jeleknya hafalanku. Ini kelasnya Imam Syafi'i menganggap dirinya masih jelek hafalannya, padahal hafalan beliau luar biasa. Tetapi beliau menganggap bahwa hafalannya masih kurang. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi' membimbing aku untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Wa qala bi anna al-ilma nurun. Dan beliau berkata bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li 'asi. Sementara cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Iya, cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka dari bentuk memuliakan ilmu, sucikan hati kita dari kotoran-kotoran kemaksiatan. Kemudian sucikan hati kita dengan senantiasa mengikhlaskan niat kita di dalam ilmu. Nah, seseorang dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu manakala dia meniatkan di dalam menuntut ilmu tersebut 4 perkara. Seseorang dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu manakala dia niatkan di dalam ilmu tersebut 4 perkara. Dan ini dari sini kita bisa melihat bahwa orang itu ikhlas di dalam menuntut ilmu atau tidak. Yang pertama, dia niatkan
untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Jadi kalau kita menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, maka niatkan bahwa saya hadir dalam rangka untuk mengangkat kejahilan dari diri saya. Maka ini niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, dia niatkan juga agar mengangkat kejahilan dari orang lain dengan ia mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Ini dari menyebarkan ilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Dan ini pun dari tanda keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, dari ciri dan tanda keikhlasan di dalam menuntut ilmu, ia menuntut ilmu dalam rangka menghidupkan ilmu tersebut. Dia hidupkan ilmu tersebut dan menjaganya dari ditelantarkannya ilmu tersebut. Nah, dan yang keempat, seseorang dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu manakala ia berniat dengan menuntut ilmu untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena ilmu bukan sekedar untuk dipahami dan diketahui, bukan sekedar untuk dimengerti dan dihafalkan, tapi ilmu untuk diamalkan. Maka keikhlasan bisa kita dapatkan di dalam menuntut ilmu manakala kita meniatkan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Iya, dia niatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, dia niatkan untuk mengangkat kejahilan dari orang lain dengan mengajarkannya, dia niatkan untuk menghidupkan dan menjaga ilmu tersebut, dan dia niatkan untuk mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Iya, maka inilah keikhlasan di dalam menuntut ilmu, dan keikhlasan inilah yang membuat ilmu kita akan langgeng dan terus-menerus akan ada bersama kita, bahkan akan memberikan manfaat kepada kita baik di saat kita hidup maupun di saat kita sudah meninggal dunia. Nah, makanya pernah diceritakan dari salah seorang imam, gurunya Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Darul Hijrah. Beliau rahimahullah mengarang sebuah kitab yang berjudul Al-Muwatta, yang dikenal dengan Muwatta Imam Malik. Di zaman beliau ada ulama-ulama yang hidup semasa beliau yang juga mengarang kitab yang sama, kitab yang berjudul Muwatta. Seperti misalnya Muwatta'nya Imam Ibnu Abi Dhi'b, yang mana Muwatta'nya Ibnu Abi Dhi'b itu lebih tebal daripada Muwatta'nya Imam Malik. Maka Imam Malik ditanya, "Wahai Imam Malik, engkau mengarang kitab Muwatta, sementara banyak juga para ulama di masa ini yang mengarang kitab Muwatta." Kata Imam Malik rahimahullah, "Maka lillahi fahuwa baqin." Apa yang diniatkan karena Allah, maka itulah yang akan tetap dan senantiasa ada. Subhanallah. Dari kitab Muwatta yang dikenal sampai pada hari ini kaum muslimin tidak mengenal kitab Muwatta kecuali Muwatta'nya Imam Malik. Sementara yang lainnya hilang entah kemana. Bukan artinya para ulama selain Imam Malik itu tidak ikhlas di dalam mengajarkan ilmu, tidak. Akan tetapi tentunya derajat dan tingkatan keikhlasan itu berbeda-beda pada setiap orang. Nah, maka dari sini menunjukkan betapa pentingnya keikhlasan di dalam menuntut ilmu agama, dan itu dari bentuk memuliakan ilmu tersebut. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, "Al-ilmu la ya'tibuhu syai' liman sahhat niyatuh." Ilmu itu, kata beliau, tidak ada yang bisa menandinginya bagi siapa yang benar dan lurus niatnya. Bagi siapa yang lurus niatnya. Nah, makanya dari bentuk memuliakan ilmu dan para ulama. Kemudian hal yang kedua, selain kita membersihkan hati kita dan mengikhlaskan niat kita di dalam ilmu tersebut, dari bentuk memuliakan ilmu dan ahli ilmu, hendaknya kita perhatian dan fokus di dalam menuntut ilmu, terutama ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Kerahkan semangat kita di sini. Nah, dan hendaknya seorang penuntut ilmu pantang menyerah di dalam menuntut ilmu tersebut. Dan dia tidak lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala menuntut ilmu. Karena inilah yang akan membuat seseorang itu tetap istiqamah di dalam menuntut ilmu. Ada semangat. Kemudian semangat tersebut ya dia barengi dengan kesabaran dan dia tetap meminta pertolongan kepada Allah dan ia pantang menyerah di dalam menuntut ilmu. Jangan sekali dia belajar menuntut ilmu, kemudian dia sudah tidak paham, kemudian dia akhirnya berhenti di dalam menuntut ilmu. Nah, tidak seperti itu sifat menuntut ilmu. Seorang harus bersemangat. Ihris 'ala ma yanfa'u wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah kamu terhadap apa yang bisa mendatangkan manfaat kepadamu. Minta tolong kepada Allah dan jangan pernah merasa lemah. Jangan pernah merasa lemah. Seseorang kalau bersungguh-sungguh, maka pasti suatu saat dia akan mendapatkan ilmu itu. Iya. Bukankah dari kalimat yang sering kita dengarkan, man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, maka pasti dia akan dapat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan bukakan kepada mereka jalan-jalan kami. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya akan dibukakan untuk mereka. Asal ada kesungguhan di dalam menuntut ilmu. Nah, dan untuk membangkitkan kesungguhan di dalam menuntut ilmu, kita lihat bagaimana sirah perjalanan para ulama salaf di dalam menuntut ilmu. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika mendengar ada salah seorang sahabat yang mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW yang beliau belum dengarkan, maka beliau langsung membeli seekor onta. Kemudian beliau pun mendatangi sahabat tersebut yang rumahnya ketika itu sangat jauh, perlu perjalanan 1 bulan untuk datang ke sana. Maka beliau tidak ragu untuk melakukannya. Beliau beli seekor onta, kemudian beliau pun persiapkan bekal, merambat padang pasir perjalanan 1 bulan. Hanya dalam rangka untuk mengambil 1 hadis saja. Sahabat Jabir bin Abdullah. Kemudian tiba di tempat sahabat tersebut, sahabatnya bernama Abdullah bin Unais. Kemudian dilihat sahabat Jabir, nah jauh-jauh dari Madinah, ada apa gerangan? Kata Jabir, wahai Abdullah bin Unais, sungguh aku mendengar bahwa kamu mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW yang aku belum dengarkan. Aku khawatir jangan sampai engkau meninggal duluan sehingga aku tidak mendengarkan itu darimu, atau aku yang meninggal duluan sehingga aku tidak bisa mendapatkan hadis tersebut darimu. Maka beliau pun meminta hadis tersebut dan dibacakan oleh sahabat Abdullah bin Unais hadis yang beliau dengarkan dari Nabi SAW. Setelah itu Jabir bin Abdullah pulang ke Madinah, perjalanan 1 bulan lagi. Bayangkan bagaimana kesungguhan mereka di dalam menuntut ilmu agama. Ini luar biasa dan perkara yang sangat menakjubkan. Iya. Dan kita bisa melihat bagaimana ya, pengorbanan para ulama kita di dalam menuntut ilmu. Terkadang di antara mereka yang ada yang sampai tidak ada waktu untuk makan, bahkan tidak ada waktu untuk mengunyah makanan. Iya. Tidak ada waktu untuk membeli makanan atau makan makanan yang enak karena sibuknya mereka di dalam ilmu. Diceritakan Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala, beliau ini ketika menuntut ilmu di negeri Mesir, maka beliau siang harinya menghadiri majelis ilmu dari pagi sampai sore. Kemudian di malam harinya beliau mencatatkan ilmu tersebut. Begitu setiap harinya, pagi sampai sore menuntut ilmu, malamnya mencatat ilmu. Sehingga tidak ada waktu untuk membeli makanan, padahal dia mampu dan punya uang untuk membeli, tetapi tidak ada waktu untuk itu. Sampai suatu ketika Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi berjalan ke majelis seorang guru, ternyata dikabarkan bahwasanya
guru ini sedang sakit sehingga pelajaran pun libur ketika itu. Maka beliau pun pulang. Nah, ini ada kesempatan karena sedang libur, maka ketika lewat ada penjual ikan, maka beliau beli ikan di situ. Setelah beli ikan, beliau bawa ikannya ke rumahnya. Ketika mau dimasak, ternyata ada pengumuman bahwa ya, ada guru baru yang datang yang sedang mengajar sekarang di masjid. Akhirnya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi ya tidak jadi memasak ikannya, hadir di majelis guru yang baru datang. Kemudian sibuknya beliau di dalam menuntut ilmu hari demi hari, sehingga ikannya dibiarkan, tidak ada kesempatan untuk memasaknya. Akhirnya sampai ikan itu kelihatan busuknya, baru beliau makan dalam keadaan seperti itu. Nah, maka melihat keadaannya, beliau pun mengatakan, la yunalul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu betul-betul tidak bisa didapatkan dengan badan yang bersantai-santai. Perlu ada pengorbanan di dalam menuntut ilmu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan dari sifat penuntut ilmu, jangan sampai dia ya, menjadi futur di dalam menuntut ilmu. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu dari mulai dia mengenal ilmu, mengenal sunnah, sampai pada akhir hayatnya dia menjadi penuntut ilmu. Dan jangan pernah bosan-bosan untuk menuntut ilmu. Sesibuk apapun kita, hendaknya menuntut ilmu kita jadikan sebagai waktu utama kita di dalam hidup ini. Bukan kalau hanya ada kesempatan baru menuntut ilmu. Kalau tidak ada kesempatan ya titip salam aja sama ustadznya. Bukan seperti itu. Tapi jadikan menuntut ilmu sebagai bagian dari waktu utama kita di dalam menuntut ilmu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ketika dia belajar, dia terus belajar. Ada yang dia nggak pahami, dia bersabar untuk hal tersebut dan berusaha untuk bagaimana bisa memahaminya. Disebutkan Imam Al-Kisai rahimahullah. Ini imam dalam ilmu nahwu, Imam Al-Kisai. Beliau disebutkan dari biografinya, awal-awal menuntut ilmu, ya beliau belajar bahasa Arab, itu tidak paham-paham. Akhirnya beliau pun putus asa, beliau pulang, beliau tinggalkan menuntut ilmu. Di tengah perjalanannya, beliau diperlihatkan suatu hikmah yang sangat besar, yang dengan itu merubah hidup beliau. Imam Al-Kisai duduk merenung, kemudian melihat ada seekor semut. Yang semut ini dia membawa makanan yang lebih besar dari tubuhnya. Dan ketika itu dia lihat semut itu sedang menaiki tembok dalam keadaan membawa makanan yang lebih berat daripada badannya. Semut itu naik kemudian jatuh. Diambil lagi makanannya, dia naik lagi, jatuh lagi. Terus berulang seperti itu sampai akhirnya dia berhasil naik. Maka Imam Al-Kisai pun merenung, ini semut, ya hewan seperti ini, ya, dia pantang menyerah, berusaha dan terus berusaha sampai pada akhirnya dia berhasil. Nah, saya orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal pikiran, masa saya kalah dengan semut? Akhirnya beliau pun kembali menuntut ilmu. Beliau belajar dan terus belajar sampai akhirnya menjadi imam dalam ilmu nahwu. Sampai akhirnya menjadi apa? Imam di dalam ilmu nahwu. Ini Al-Imam Al-Kisai rahimahullah ta'ala. Kalau kita melihat hal-hal yang seperti ini, dari perkara-perkara yang sangat menakjubkan dari para ulama kita. Nah, ini dari bentuk memuliakan ilmu agama. Seseorang hendaknya fokus di dalam menuntut ilmu. Iya, perhatian penuh di dalam menuntut ilmu. Dan hendaknya yang dia prioritaskan adalah ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu sangat banyak. Kalau kita mau tuntut, umur kita tidak akan cukup di dalam meraihnya. Makanya ada sebuah syair yang mengatakan, ya, bahwasanya ma hawal ilma jami'an ahad la walau ma rasahu al-fasad innamal ilmu kabahrin zafirin fattakhid min kulli syai'in ahsan. Seseorang tidak akan pernah mendapatkan ilmu secara keseluruhan, tidak
Bahkan walaupun dia diberikan umur selama 1000 tahun. Ilmu itu kata beliau adalah lautan yang tak bertepi. Maka daripada itu, ambillah dari ilmu tersebut hal yang paling indahnya. Ilmu ini, andaikan kita kerahkan umur kita hanya untuk menuntut ilmu, tidak akan cukup umur kita. Karena ilmu itu semakin dituntut, maka akan semakin terasa bahwa kita ini orang yang bukan apa-apa di dalam ilmu agama ini. Iya, makanya seseorang tidak boleh bersombong dengan ilmu yang dia dapat. Para ulama pernah mengatakan, al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 tingkatan kata beliau. Man dakhala syibral awwal takabbar. Siapa yang masuk di tingkatan yang pertama, maka dia akan menjadi orang yang sombong. Nah, baru tingkatan pertama. Wa man dakhala fi shibris tsani tawadhu. Tapi kalau dia masuk tingkatan yang kedua, maka dia akan menjadi orang yang tawadhu, rendah hati. Wa man dakhala ashibras salis alima annahu la ya'lamu syai'an. Dan barang siapa yang masuk tingkatan yang ketiga, baru dia sadar bahwa dia belum tahu apa-apa. Baru dia sadar bahwa dia belum tahu apa-apa. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Salman Al-Farisi, al-ilmu kathir wal umru qasir faqud ma yanfa'uka fi dinik. Ilmu itu sangat banyak, sementara umur terbatas. Maka dari itu, ambillah dari ilmu apa yang bermanfaat di dalam agama. Apa yang bermanfaat dalam agama. Pelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, karena itu sumbernya ilmu. Akidah, ibadah, fikih, muamalah, pembahasan-pembahasan tentang sirah, itu pusatnya ada pada Quran dan Sunnah. Dan untuk memahami Quran dan Sunnah, kita butuh ilmu alat agar bisa memahaminya. Dan ilmu itu adalah ilmu bahasa Arab. Nah, makanya pelajari ilmu bahasa Arab. Ya, Allah turunkan Quran berbahasa Arab la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa memahaminya. Nah, dan menurut Imam Syafi'i, menuntut ilmu bahasa Arab hukumnya wajib. Menurut Imam Syafi'i, menuntut ilmu bahasa Arab hukumnya wajib. Beliau pernah mengatakan, ala kulli muslimin ayyata'allama min lisanil Arab. Hendaknya seorang muslim dan setiap muslim belajar ilmu bahasa Arab. Ma balaghahu juhdan, dia kerahkan kemampuannya di situ. Nah, karena belajar bahasa Arab itu dari syiar Islam, yang mana Quran kita berbahasa Arab, sunnah kita, hadis kita berbahasa Arab, Nabi kita orang Arab, kiblat kita di alam sana. Maka dari kesungguhan seseorang dalam mempelajari agama, dia mempelajari bahasa Arab. Dan mempelajari bahasa Arab itu bagian dari agama. Kata Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Dengan kita mempelajari bahasa Arab akan memudahkan kita untuk memahami berbagai cabang ilmu di dalam agama. Maka dari bentuk memuliakan ilmu agama, sekali lagi, dia perhatian penuh dan fokus di dalam menuntut ilmu, terutama ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, dari bentuk dan cara seseorang memuliakan ilmu dan ulama, hendaknya kita ambil ilmu tersebut kepada mereka yang layak diambil ilmu darinya. Ambillah ilmu dari orang yang layak untuk kita belajar ilmu dari dia. Disebutkan oleh para ulama, seseorang yang kita layak mengambil ilmu darinya adalah mereka yang bersifat dengan 4 sifat. Jadi kalau kita mau berguru dengan seseorang, lihat 4 sifat ini pada guru tersebut. Kalau ada, maka ambil ilmu darinya. Kalau tidak ada, maka jangan ambil ilmu darinya. Yang pertama, salamatul i'tiqad. Akidahnya adalah akidah yang selamat. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan akidah yang menyimpang. Dia tidak punya keyakinan-keyakinan yang menyimpang.
Ini sifat dari seorang guru yang kita ambil ilmu dari. Kalau guru tersebut punya akidah yang menyimpang, yang jauh dari Islam, dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka jangan ambil ilmu dari dia. Yang kedua, sadadul manhaj. Seorang yang diambil ilmu darinya adalah orang yang lurus manhajnya. Jangan sembarangan menuntut ilmu. Lihat dulu manhajnya bagaimana. Apakah sesuai dengan manhaj salafun saleh atau tidak? Ini syarat dari seorang yang kita ambil ilmu darinya. Kemudian yang ketiga, orang yang kita ambil ilmu darinya adalah orang yang dia punya keahlian dalam ilmu yang dia ajarkan. Dia memang ahlinya di situ. Dia memang bidangnya di situ dan punya ilmu di situ. Kita ambil ilmu dari dia. Kalau dia tidak ada backgroundnya di situ, kemudian mengajarkan ilmu tersebut, ini tidak sepantasnya kita mengambil ilmu dari dia. Kemudian yang keempat, dia adalah orang yang memang suka menasihati umat. Kalau empat ini terkumpul pada diri seseorang, ambil ilmu dari dia. Ambil ilmu dari dia. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya seseorang ketika menuntut ilmu, dia perlu selektif di dalam memilih siapa orang yang dia dengarkan ilmu darinya. Jangan berprinsip sebagaimana kata sebagian orang apa? Ambil baiknya saja, buang buruknya. Ini ucapan seakan-akan bijak, tetapi ini keliru. Ya. Karena ucapan seperti ini, ambil baiknya, buang buruknya, ini bukan tahapnya kita menuntut ilmu pemula. Itu tahapnya orang-orang yang sudah berilmu, yang bisa memilah-milah, bisa menyaring mana yang baik, mana yang buruk. Kalau penuntut ilmu pemula, kemudian disuruh ambil baiknya, buang buruknya, ya tidak cocok dia di situ. Bagaimana dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk sementara dia sendiri baru belajar? Maka sini orang harus berhati-hati di dalam menuntut ilmu. Dia perlu selektif di dalam hal tersebut. Nah, dan ingat dari tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi, inna min asyratis sa'ah ayyultamasal ilmu indal asabir. Termasuk dari tanda kiamat ketika ilmu diambil dari orang-orang yang kecil. Orang-orang yang kecil maksudnya orang-orang yang tak berilmu atau orang-orang yang punya manhaj yang menyimpang, yang banyak melakukan penyimpangan dan bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian ilmu itu perlu kita pelajari dan perlu kita hafalkan. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, kata Nabi. Ta'allamu, belajarlah kalian, kata Imam Syafi'i. Fa innal mar'a la yuladu 'aliman. Karena seseorang itu tidaklah dilahirkan dalam keadaan menjadi seorang alim. Dia butuh belajar. Tidak ada ilmu yang didapatkan dengan sendirinya tanpa proses belajar. Tidak ada ilmu yang seperti itu. Kemudian ilmu itu kadang butuh dihafalkan. Makanya dari ucapan para ulama kita, la ilma illa bil hifz. Tidak ada ilmu kecuali dengan menghafalkannya. Wala hifdha illa bil itqan. Dan hafalan itu tidak teranggap kecuali dengan mungkinnya seseorang di dalam hafalannya. Wala itqana illa bil murajaah. Dan seseorang tidak bisa mungkin dalam hafalannya kecuali dengan dia sering-sering memurajaah, mengulang-ulang hafalannya. Nah, maka ini dari kewajiban seorang penuntut ilmu dari menghafalkan ilmu yang dia dapatkan. Ihfaz fa kullu hafidin imam. Hafalkan, setiap penghafal itu adalah imam. Nah, makanya seorang penuntut ilmu harus punya target. Ya, saya ini sudah berapa tahun belajar? Masa 5 tahun, 10 tahun saya sudah berada di kajian ini. Kemudian apa yang saya dapatkan, apa yang terjadi pada diri saya sama saja seperti 10 tahun yang lalu. Jangan seperti itu, harus ada perubahan. Iya. Nah, makanya dia punya target-target, ada hafalannya. Hafalkan Quran, hafalkan hadis dari Nabi SAW, hafalkan faidah-faidah yang didapatkan. Ini dari keseriusan di dalam menuntut ilmu. Iya, keseriusan di dalam menuntut ilmu. Dan ilmu itu kita dahulukan yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Ya, pelajari akidah, tauhid. Nah,
pelajari ya tentang kewajiban-kewajiban dia di dalam agama, sholatnya bagaimana, ya puasanya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya, rukun-rukun Islam. Pelajari bagaimana cara jual beli, karena itu keseharian kita. Mempelajari fikih dalam jual beli, ada fikihnya dalam bermuamalah, harus kita pelajari. Nah, ini dari hal-hal yang wajib yang dituntut kepada kita. Dan menuntut ilmu itu bitadarruj, hendaknya bertahap, ya, setangga demi setangga. Jangan dia menuntut ilmu sekaligus, karena kalau dia tuntut ilmu sekaligus akan hilang pula sekaligus. Ya, kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang menginginkan ilmu sekaligus akan hilang pula sekaligus. Orang itu tidak bisa belajar 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, kemudian sudah menjadi seperti Syekhul Islam. Butuh tulus zaman, butuh waktu yang lama di dalam menuntut ilmu dan kesabaran untuk hal tersebut supaya dia dapatkan ilmu. Dan butuh apa? Ketenangan. Jangan tergesa-gesa di dalam menuntut ilmu. Iya. Pelan-pelan di dalam belajar itu. At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan. Sikap tenang tidak terburu-buru itu dari Allah. Sementara sikap tergesa-gesa, terburu-buru itu dari syaitan. Belajar pelan-pelan. Apalagi orang-orang yang mungkin baru mengenal sunnah, maka dia dikenalkan dengan hal-hal yang perkara-perkara yang mendasar dalam agamanya dulu. Jangan dia diperhadapkan dengan perselisihan ini dan itu. Berat bagi dirinya. Tapi ajarkan dia kepada hal-hal yang menjadi dasar di dalam agama. Nah, itu yang perlu dia tahu. Dan memang seseorang itu butuh bertahap di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan ini, dari bentuk memuliakan ilmu dan ulama adalah hendaknya seseorang di dalam menuntut ilmu dia berpegang kepada adab-adab yang syar'i di dalam ilmu dan menuntut ilmu. Ya. Orang menuntut ilmu itu ada adabnya. Nah, dan hendaknya dia beradab di dalam menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya ilmu yang dia dapatkan betul-betul berkah. Dan ilmu yang dia dapatkan betul-betul terserap pada dirinya. Makanya yang dinasihatkan oleh Imam Yusuf bin Husain rahimahullah ta'ala, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab kamu akan paham ilmu itu bagaimana. Maka orang yang tidak beradab, maka dia tidak akan dapatkan ilmu, atau sulit bagi dia untuk mendapatkan ilmu itu. Makanya para ulama sangat perhatian kepada adab sebelum menuntut ilmu. Nah, bahkan disebutkan dari Makhlad bin Husain, beliau berkata kepada Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Kita ini kepada adab yang banyak itu lebih kita butuhkan daripada ilmu yang banyak. Seorang butuh kepada adab yang lebih banyak ketimbang kepada ilmu yang lebih banyak. Nah, karena dengan adab akan membuat berkahnya ilmu yang ada pada dirinya. Tetapi kalau sudah orang tidak beradab di dalam menuntut ilmu, maka dia menyebabkan ilmu yang didapatkan kalaupun menyerap tidak akan berkah pada dirinya. Atau bisa jadi dia sulit di dalam mendapatkan ilmu itu. Beradab di dalam ilmu termasuk di dalam buku-buku ilmu. Kita punya buku-buku ilmu, muliakan dia. Jangan dijadikan sebagai alas untuk kita tidur. Jangan sampai kita salah dalam membawanya. Iya. Ada satu pengalaman yang pernah kami dapatkan dahulu ketika di Yaman. Ketika menghadiri majelisnya Syekh Muhammad bin Abdullah Imam hafizahullah ta'ala. Kemudian ketika kita pulang, ya, saya bawa buku itu, saya bawa dengan tangan kiri ketika itu. Tiba-tiba ada yang menegur saya. Katanya apa? Ilmu itu, buku ilmu jangan kau bawa dengan tangan kiri, dengan tangan kanan. Itu bentuk memuliakan ilmu. Saya pun tersadarkan dan ternyata yang menegur saya seorang syekh besar di Yaman. Nah, ketika itu, iya, dan itu pelajaran bagi kita kan. Dari bentuk memuliakan ilmu seperti itu, iya, dari bentuk memuliakan ilmu seperti itu. Demikian pula dalam majelis-majelis ilmu.
Ketika kita menghadiri majelis ilmu, maka jangan sampai ya ketika majelis ilmu digelar kita pun sibuk dengan hal yang lain, sibuk mengobrol, sibuk dengan HP kita, sibuk dengan ini dan itu. Atau ketika majelis ilmu digelar kita pun asik dengan tidurnya kita. Ini termasuk tidak beradab di dalam menuntut ilmu. Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, mengantuk kata beliau, apalagi sampai tidur di dalam majelis ilmu itu dari syaitan. Mengantuk dalam majelis ilmu itu dari syaitan. Karena kalau ada kawan kita yang mungkin dia capek kemudian mengantuk, tegur dia. Nah, kan itu dari syaitan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Nah, makanya dari memuliakan ilmu tersebut. Kemudian seorang penuntut ilmu dia perlu berakhlak dengan akhlakul karimah. Karena ilmu yang didapatkan pada dirinya harusnya membuat keadaannya semakin baik. Ya. Makanya penuntut ilmu itu orang yang terdepan di dalam akhlakul karimah. Iya. Bukan dia penuntut ilmu semakin banyak ilmunya semakin jauh dari akhlak. Dia perlu perhatikan akhlaknya ketika berinteraksi dengan orang lain. Dia perlu lihat. Tidak sama ketika kita berinteraksi mungkin dengan kawan kita sesama pengajian dengan orang awam. Ya. Terkadang mungkin ada hal-hal yang sensitif pada diri mereka, itu perlu kita perhatikan. Nah, lemparkan senyum kepada mereka, ucapkan salam kepada mereka. Ini dari akhlak seseorang. Dan terkadang dengan akhlak itu luar biasa, bisa membuat orang ya menjadi segan kepada kita, menghormati kita, dan bisa jadi itu menjadi sebab dakwah ini terjaga. Dakwah ini terjaga. Maka tebarkan ilmu agama ini dengan akhlak yang kita punya. Kalau kita tidak bisa mengajarkan orang lain ilmu, maka tebarkan akhlak. Maka cukuplah itu sebagai dakwah kepada orang lain. Karena orang itu dia lihat bukan kepada akidah kita, kuat sekali manhajnya, bukan. Tapi orang awam terkadang melihat kepada akhlak kita. Bagaimana akhlak dia? Orang tidak akan kadang tidak menilai pada dirinya, oh dia rajin sholat, tetapi kalau akhlaknya buruk, itu orang rajin sholat tapi akhlaknya sangat buruk. Kita akan dianggap buruk oleh orang tersebut. Karena memang demikian. Akhlak itu menjadi ya, hal yang dinilai oleh seseorang. Apakah dia menjadi atau berada di atas kebaikan ataukah tidak. Nah, kemudian kita menebarkan ilmu agama, mengajarkan ilmu agama sesuai dengan apa yang kita mampu. Ini pun dari bentuk memuliakan ilmu. Nah, sahabat atau Imam Ibnu Mubarak pernah berkata, la aqlamu ba'da nubuwah afdal min ba'thil ilm, min ba'thil ilm. Aku tidak tahu setelah kenabian yang lebih utama dari menyebarkan ilmu agama. Khairukum man ta'allama al-ilma, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan ilmu dan yang mengajarkannya, yang belajar ilmu dan yang mengajarkannya. Maka ini dari bentuk memuliakan ilmu dan para ulama. Semoga dari perkara yang sedikit ini bisa memberikan peringatan bagi kita dan bisa menumbuhkan semangat kita di dalam ilmu dan menuntut ilmu. Kemudian dari situ kita bisa memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk istiqomah dalam majelis ilmu. Dimanapun kita berada, ya, di situasi apapun kita, hendaknya ilmu terus-menerus ada di dalam hati kita. Jangan pernah kita ya futur di dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah hal yang membuat kita istiqomah di atas agama ini. Orang menjadi tidak istiqomah manakala dia sudah mulai meninggalkan majelis-majelis ilmu. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita dan taufiknya, dan semoga apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini bisa menjadi peringatan, bisa menjadi penegur kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sebagai bentuk pahala yang bisa memberatkan timbangan kita pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.